104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tiluah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami di kesempatan kali ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat mengikuti. Roja TV, saluran tiluah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja dimanapun antum berada di kesempatan sore hari ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan dari pagi hingga sore ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kembali kenikmatan dan keberkahan dari sore hari ini hingga menjelang besok pagi, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah yang membahas kitab Situd Durar min Usuli Ahlul Athar, buah karya dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazair hafizallahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan simak lanjutan pembahasan kitab ini bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Abdullah Roy MA hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, kami informasikan kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab untuk Anda semuanya yang ingin memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021 823 6543, ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 021 823 6543. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan usia kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kembali kita dipertemukan untuk kembali mempelajari, melanjutkan kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah, yang berjudul Sittud Durar min Usuli Ahlil Athar. 6 mutiara di antara pondasi-pondasi Ahlil Athar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita masih berada pada pondasi yang pertama, mutiara yang pertama, yaitu ikhlasuddin lillah, yang berkaitan dengan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibuka bukunya halaman yang ke-32. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah membaca bersama bagaimana penjelasan beliau tentang pentingnya ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau melanjutkan di sini, walidzalik
fa innahu la ya'sillaha illa man lam yaqdir Allah haqqa qadrih. Oleh karena itu, kata beliau, ini berkaitan dengan ma'rifatullah, tidaklah memaksiati Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak berbuat maksiat kepada Allah kecuali siapa? Kecuali orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kecuali orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Di dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Tidak mengenal Allah, sehingga mereka pun tidak mengagungkan Allah. Seandainya mereka mengenal Allah dan mengenal keagungannya, kebesarannya, niscaya mereka akan berbeda keadaannya. Mereka akan beriman, mereka akan tunduk. Tapi karena mereka tidak mengenal Allah, akhirnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, akhirnya mereka pun kufur. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang di antara keagungannya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Di hari kiamat, bumi ini semuanya ada di bawah genggaman Allah. Bumi yang demikian besarnya, yang kita tempati, yang dibanggakan oleh orang-orang yang cinta dengan dunia, qabdatuhu yaumal qiyamah, itu semuanya berada di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya dengan kekuasaan Allah, tidak ada apa-apanya dengan kebesaran Allah. Bumi yang kita tempati saja di dalam genggaman Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Demikian kecilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang menunjukkan kebesaran Allah, yang kalau kita sadari, maka akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah. Langit yang jumlahnya bukan hanya satu. Satu langit saja demikian besarnya. Bumi dibandingkan dengan satu langit, maka ini tidak ada apa-apanya, sangat kecil. Karena di sana ada benda-benda langit yang sangat banyak. Di bawah langit yang pertama ada berapa triliun bintang. Langit yang kedua tentunya lebih besar lagi. 7 langit matwiyatun biyaminih. Itu semuanya akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Dilipat dengan tangan kanan Allah. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang ketika dia mengenal kebesaran Allah dan juga keagungan Allah dan melihat kepada dirinya sendiri yang demikian kecilnya, sepantasnya dia mendudukkan dirinya di hadapan yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang sewaktu-waktu bisa menghadap seseorang, menghancurkan seseorang, hingga seseorang takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Karena dialah yang Maha Besar, dialah yang Maha Agung. Wal jahlu biqadrillahi huwa ra'sul jahalah. Dan kebodohan seorang hamba terhadap keagungan Allah itu adalah
kebodohan yang paling pokok. Kebodohan yang paling bodoh adalah ketika seseorang dia bodoh, jahil tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah awal dari seluruh kebodohan. Jika seseorang jahil terhadap Allah, jahil terhadap keagungan Allah, maka ini akan menyebabkan kebodohan dia dalam perkara-perkara yang lain. Wa huwa sababu jur'atil 'abdi 'ala maharimi rabbih. Kebodohan tentang keagungan Allah, tidak mengenalnya seorang hamba terhadap keagungan Rabb-nya, ini menjadi sebab beraninya seorang hamba untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun bermudah-mudahan dalam melakukan berbagai kemaksiatan. Melakukan ini, melakukan itu. Memandang ini, memandang itu, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Atau mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan betapa mudahnya dia melakukan itu semua. Apa sebabnya? Karena kebodohan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, kebodohan dia terhadap keagungan Allah. Seandainya dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, niscaya dia akan takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi wa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikian karena barang siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang besar di sisi Allah, perkara-perkara yang memiliki hurmah, memiliki kehormatan di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari antara yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah syariatnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah, ini adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kedudukan, kemuliaan, kehormatan di dalam agama kita. Maka barang siapa yang mengagungkan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, maka yang demikian adalah kebaikan bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mengagungkan Allah. Orang yang mengagungkan perintah Allah, mengagungkan larangan Allah, dia merasa ini adalah suatu yang besar. Dan dia tidak melihat apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, tapi dia melihat siapa yang memerintahkan, siapa yang melarang. Jika dia tahu bahwasanya yang memerintahkan untuk sholat malam adalah Allah, maka jadilah perintah tersebut sesuatu yang sangat besar di dalam dirinya. Ketika dia tahu bahwa yang melarang melihat sesuatu yang diharamkan adalah Allah, maka dia pun memandang ini sesuatu yang sangat besar di dalam hatinya. Dia melihat kepada siapa yang melarang dan siapa yang memerintahkan. Dan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapatkan yang demikian. Satu perintah yang sama, tapi yang memerintahkan berbeda. Maka akan berbeda pula kedudukannya di dalam hati kita. Yang memerintahkan misalnya seorang pembina yayasan atau ketua yayasan dengan perintah yang sama. Kemudian di sana ada teman atau ketua kepala sekolah misalnya dengan perintah yang sama, tapi karena yang memerintahkan berbeda, maka kedudukannya juga berbeda di dalam hati kita. Lalu bagaimana seandainya yang memerintahkan adalah yang memiliki langit dan bumi, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang menciptakan kita dan juga orang tua kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
harusnya kedudukan perintah tersebut dan kedudukan larangan tersebut menjadi sesuatu yang besar di dalam diri kita. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat atas Allah itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Sesungguhnya taubat kepada Allah atau atas Allah diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Dan semua orang yang melakukan dosa, dia telah melakukan dosa karena sebab kebodohan dia. Jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga dia pun berani melakukan kemaksiatan. Beliau mendatangkan ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah seseorang berdosa, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla kecuali karena kebodohan dia terhadap Allah dan juga keagungannya. Fa'an Abil Aliyati annahu kana yuhaddithu anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun, dari Abul Aliyah bahwasanya beliau menceritakan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mereka mengatakan kullu dzambin asabahu 'abdun fahuwa bijahalah. Jika mereka menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba maka itu adalah karena sebab kebodohan. Itu kaidah. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba maka sebabnya adalah karena kebodohan. Bodoh terhadap siapa? Bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah, kebesaran Allah. Seandainya dia benar-benar mengenal Allah, bisa dia tidak akan melakukan dosa tersebut. Wa kadzalika sahha an Qatadah wa dzakara anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijtama'u ala dzalik. Demikian pula ini telah sahih dari Qatadah, dan beliau menyebutkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bersepakat atas perkara ini. Semuanya sepakat atas apa? Bahwasanya setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba sebabnya adalah karena kebodohan dia. Syekh mengatakan, wa hadza min fiqhi sahabati ridwanullahi alaihim. Dan ini menunjukkan tentang pemahaman para sahabat, semoga Allah meridai mereka semuanya. Kalau kita ingin mengambil pelajaran dari ini, maka ini menunjukkan bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beristima', sampai mereka bersepakat. Orang yang melakukan kemaksiatan berarti dia berdosa, berarti dia jahil, bodoh sehingga dia pun berbuat maksiat. Fi kitabillahi azza wa jal, fikih mereka dan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Wa min ma'rifatihim binafsil insan. Dan menunjukkan tentang ma'rifah mereka terhadap diri manusia. Ya, mereka manusia. Mereka mengetahui tentang dirinya sendiri. Bahwasanya ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, dia itu dalam keadaan jahil. Dia tahu tentang dirinya. Dan dia tahu bahwasanya semua manusia demikian keadaannya. Ini mengatakan demikian, ini mengatakan demikian. Apalagi mereka adalah para sahabat yang memiliki iman yang dalam, ilmu yang dalam, kesungguhan, sidq ma'allah azza wa jal. Ternyata mereka semuanya mengatakan pendapat yang sama. Orang yang berbuat maksiat kepada Allah berarti dia adalah orang yang jahil. Selama dia masih berbuat maksiat berarti dia masih statusnya sebagai orang yang jahil. Meskipun dia berangan-angan dikatakan sebagai orang yang alim. Meskipun manusia mengatakan dia adalah seorang alim.
Selama dia masih berbuat maksiat dan terus-menerus dia berbuat maksiat, maka dia di sisi Allah adalah orang yang jahil. Wa ma lit-tauhid min atharin balighin fi tazkiyatiha. Dan mereka mengenal tentang tauhid, pengaruhnya yang sangat besar di dalam menyucikan jiwa. Mereka mengetahui tentang hubungan antara tauhid dengan penyucian jiwa. Karena tauhid yaitu mengenal Allah. Ketika seorang mengenal Allah, maka dia akan meninggalkan kemaksiatan, dia melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, bersih jiwanya. Dari tauhid akhirnya menjadi bersih jiwanya. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal tauhid, maka akan kotor jiwanya. Mudah sekali dia mengotori dirinya dengan berbagai kemaksiatan. Ini menunjukkan bagaimana para salaf, dan Allah katakan ini menunjukkan bagaimana pemahaman Syekh Hafizahullah, ya, pemahaman penulis Syekh Abdul Malik, semoga Allah SWT menjaga beliau. Hatta qala as-Suddi 'inda qaulillahi ta'ala, sehingga berkata Suddi ketika beliau menafsirkan firman Allah Azza wa Jal, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya bertaubat atau taubat atas Allah diberikan kepada orang-orang yang mengamalkan kemaksiatan karena sebab kebodohan. Beliau mengatakan, madama ya'sillaha fahuwa jahil. Madama ya'sillaha fahuwa jahil. Selama dia masih berbuat maksiat kepada Allah, maka dia adalah jahil. Ini ucapan seorang salaf, seorang ahli tafsir. Selama dia masih berbuat maksiat kepada Allah, maka dia adalah seorang yang jahil. Sekali lagi, meskipun dia menganggap dirinya alim, meskipun dia menganggap orang-orang yang ada di sekitarnya alim, di sisi Allah dia adalah orang yang jahil. Sehingga masing-masing dari kita tentunya memuhasabah dirinya, mengintrospeksi. Dan jangan seseorang tertipu dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia dalam kehidupan dia sehari-hari? Bagaimana keimanan dia? Apakah dia termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dia berada, meninggalkan kemaksiatan meskipun dalam keadaan sendiri, atau dia termasuk orang yang masih melakukan berbagai kemaksiatan baik dalam keadaan dia sendiri dan juga bersama orang lain. Kalau masih seorang terlalu banyak dia melakukan berbagai kemaksiatan tersebut, maka dia harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini menunjukkan bahwasanya dia belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Padahal ma'rifatullah ini termasuk perkara yang paling penting di dalam agama kita, karena dia mengantarkan kepada tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan ucapan Ibnu Taimiyah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal maqsudu anna kulla 'asin lillahi fahuwa jahil. Dan maksudnya di sini adalah bahwa setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang jahil. Wa kullu khaifin minhu fahuwa 'alimun muti'un lillah. Dan setiap orang yang takut kepada Allah sehingga dia pun tidak berbuat maksiat, berarti dia ada, kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia hakikatnya adalah orang yang alim, orang yang ilmu.
taat kepada Allah. Taat yang sebenarnya ya seperti ini. Orang yang ketika dia akan perintah, jalankan perintah, menjauhi larangan, sebabnya takut kepada Allah Ta'ala. Berarti dia adalah orang yang alim. Dan apa yang dilakukan merupakan ketaatan. Wa innama yakunu jahilan, sesungguhnya dia itu menjadi orang yang linaqsi khawfihi, karena kurangnya rasa takut yang dalam dirinya. Id law tamma khawfuhu min Allah lam ya'si. Ketika dia berbuat maksiat, berarti dia kurang rasa takutnya. Dia adalah orang yang jahil, kurang rasa takutnya. Ketika rasa takutnya sempurna, dia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas'udin radhiyallahu anhu di antara bi khasyatillahi ilman, cukuplah subhanallah. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan kepada kita tentang hakikat. Kita semuanya ingin ilmu. Kita semuanya senang apabila menjadi seorang yang alim. Belum menyebutkan yang bisa ditulis dalam setengah baris saja. Bahwasanya ciri-cirinya adalah Allah. Berarti antum punya ilmu. Kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah adanya khasyatullah di dalam diri seseorang, itu adalah tentang ilmunya. Wa kafa bil iqtirari billahi jahlan. Dan cukuplah orang kepada Allah itu adalah sebuah kebodohan. Maksudnya adalah ketika seseorang tertipu dengan angannya, dia masih melakukan kejahatan, dia ada seorang yang jahil. Cukup itu menunjukkan tentang kebodohannya. Sini masing-masing dari kita bisa mengukur siapa diri kita. Apakah pantas ya seorang orang yang berilmu, atau terusnya masih dia orang yang jahil. Dilihat bagaimana ketaatan dia kepada Allah dan rasa takutnya dia kepada Allah yang menjadikan dia melaksanakan perintah, juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Anna makhufi raba minhu. Kenapa demikian? Saya jelaskan di sini. Demikian kan tasawur. Seseorang yang mengenal sesuatu yang dia takuti. Ketika dia mengenal sesuatu yang dia takuti, dia kenal ini adalah sesuatu yang akan melakukan demikian-demikian kalau saya tidak demikian dan demikian. Dia tahu bukan main-main. Dia tahu benar tentang apa yang dia takuti. Kalau dia tahu benar, ya menjadikan dia lari dari kapan? Ketika dia benar-benar mengenal sesuatu dia tahu. Wa tasawwur al-mar'i yujibu talabah. Dan bayangan seseorang terhadap sesuatu cintai menjadikan dia mencari. Benar memahami cari. Fa idza lam yahrub min hadza wa lam yatlub hadza. Kalau ada seseorang dia tidak takut dari perkara dan dia juga tidak mencari perkara ini,
tidak takut kepada sesuatu yang seharusnya dia takutin dan tidak mencari sesuatu yang seharusnya dia cari, dalla ala annahu lam yatasawwarhu tasawwuran taman. Bergerak hatinya kepada sesuatu yang harusnya ditakuti, dia tidak takut, masih terus berbuat maksiat. Kemudian sesuatu yang harusnya dia semangat untuk mencari pahala, dia tidak mencarinya, berarti dia tidak punya bayangan yang sempurna. Lam yatawwarhu tasawwuran taman. Dia tidak memiliki bayangan yang sempurna. Masih belum mengenal, menunjukkan tentang kebodohan dia terhadap perkara pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengenal, maka dia akan semakin takut. Ini kaidah, bukan seperti kaidah mereka di mana mereka meyakini semakin seseorang ma'rifah, ya semakin adalah mengenal Allah, maka dia akan justru malah meninggalkan syariat. Mengenal Allah, maka malah semakin meninggalkan syariat. Hingga dia pun tidak sholat, dia ketika datang Ramadan. Ini pemahaman yang salah. Justru orang yang semakin mengenal, semakin takut untuk berbuat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu al-ulama." Yang takut kepada Allah di antara adalah para ulama. Jelas di sini Allah menyebutkan yang takut kepada Allah adalah para, mereka adalah, nah kita tahu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. A'lamul ulama'i Rasulullah SAW, dan ulama yang paling ilmu adalah Rasulullah SAW. Kalau kita mengenal Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, dan kita mengagumi, maka a'lamul ulama adalah Rasulullah SAW. Ulama yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah SAW. Tidak ada yang Rasulullah alaihi wasallam. Alladzi kana ajal li rabbih, yang di mana beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan siapa beliau? Wa asaitu rabbi adzab. Allah telah memberikan beliau untuk dan beliau bukan hanya azab dia, beliau takut apabila berbuat maksiat kepada Allah, azab di hari yang besar, ya, sehingga beliau kemaksiatan. Li'anna al-ma'asiya 'inda fi nabillah daqqat, sesungguhnya sisi orang-orang yang mengenal Allah
mereka melihat maksiat tergunung. Bagi orang yang benar-benar mentauhidkan kemaksiatan sesuatu yang mereka itu adalah jibal, itu gunung-gunung yang besar. Berat bagi mereka untuk yang sesuatu yang kecil. Lima ya'lamun 'azamatil wahidil qahar. Mengenal Maha menguasai. Tapi mereka melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka maksiati. Fajai wa akhwafan nas. Itu generasi para sahabat, karena mereka generasi yang paling mengenal hak Allah, jadilah mereka orang yang paling takut di antara ya. Qala Abdullah bin Mas'ud, innakum la ta'maluna a'malan fi a'yunikum minasy-sya'r la na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Menyebutkan sesungguhnya kalian mengamalkan amalan, maksudnya adalah dosa. Abdullah bin Mas'ud, keadaan beliau dan para sahabat melihat apa yang beliau lihat saat itu. Turunnya iman, kemudian banyak kemaksiatan, amalan-amalan, dosa-dosa tersebut lebih kecil di mata kalian daripada rambut. Dosa lebih kecil di mata kalian daripada rambut. Jadi menurut kalian sesuatu yang mudah untuk dilakukan, seakan-akan itu tidak ada masalah. Ini beliau berbicara di zaman para sahabat yang tentunya kita mengetahui tentang keutamaan mereka. Ya, para tabi'in, para tabi'in. Tapi lihat bagaimana komentar dari Allah bin tersebut di mata lebih pada rambut. Para sahabat menghitung dosa-dosa tersebut di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membinasakan, termasuk sesuatu yang membinasakan. Jadi mereka dosa ketakutan yang ada di zaman beliau. Lalu bagaimana yang ada di zaman kita? Akan beliau ucapkan. Qala al-Bukhari ya'ni al-muhlikat. Berkata Imam Bukhari, ucapan Abdullah bin Mas'ud adalah ini, mereka menganggap ini adalah sesuatu yang sayyi'atul muqarrabin. Dan kita tidak mengatakan ini sunat. Nah, sebagian orang mengatakan hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu yang masih dianggap hasan oleh orang-orang abrar itu di mata al-bawah sayyi'at. Menunjukkan baginya orang yang sudah sampai kepada tingkatan lain. Sehingga sebagian mereka mengatakan hasanatul abrar. Orang-orang abrar yang masih tingkatan abrar menganggap itu adalah sebuah kebaikan. Tapi orang-orang yang sudah sampai muqarrabin menganggap itu masih sebagai sebuah kejelekan. Kan bukan
Wa innama huwa dzammu wa in saghura fi aslihi kabura ala murtakibihi hina yastajil. Ya, minas saghair, termasuk dosa kecil. Kabura ala murtakibihi, tapi orang yang melakukannya menganggap itu adalah sesuatu yang besar. Mengapa sampai seperti itu? Ketika dia merasakan keagungan Allah, merasakan keagungan Allah, wa huwa ya'sihi, dan dia dalam malu, hayat, rasa malunya menjadikan dia rendah. Qala al-Auza'i, Allah sami'tu Bilal ibn Sa'din la tanzur ila qatiyah walakin inzur ila. Bilal ibn Sa'ad mengatakan, jangan engkau melihat kepada sedikitnya atau kecilnya kemaksiatan, tapi engkau melihat kepada siapa engkau melakukan kemaksiatan tersebut. Dan mungkin ini pun kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang tadi kita sebutkan. Tergantung siapa yang memerintahkan. Sebagai perintah bisa berbeda kedudukannya dalam hati kita karena kita melihat siapa yang memerintahkan kemaksiatan, atau kita melanggar sebuah aturan. Tapi ketika kita tahu ini adalah menyelisih perintah misalnya presiden, maka tentunya kita lebih takut daripada dengan aturan yang sama tapi ternyata ini menyelisih perintah kepala sekolah misalnya, maka akan berbeda kedudukannya. Barakallahu fiikum para pemirsa sekalian dan juga para ikhwah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum semuanya. Itu penjelasan dari Syekh, dan masih ada di sana penjelasan-penjelasan beliau yang apabila kita cermati dan kita pahami apa yang beliau sampaikan akan mendorong kita untuk lebih bersemangat lagi mempelajari tauhid, lebih bersemangat lagi untuk mempelajari tentang ma'rifatullah. Dan ini yang beliau maksud dengan mutiara yang pertama. Ahlus sunnah wal jamaah di seluruh dunia, bagaimana mereka semua bersepakat untuk mendakwahkan tauhid, memprioritaskan dakwah tauhid di atas segala dakwah. Karena mereka melihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan tauhid ini, yang di dalamnya ada ma'rifatullah. Dan kalau manusia benar-benar mengenal Allah, mengenal tauhid yang benar, maka insya Allah rakyat yang jumlahnya jutaan ini, mereka akan istiqomah, akan hilang yang namanya korupsi, akan hilang yang namanya minum-minuman keras, pinjol, dan lain-lain. Kenapa marak kemaksiatan-kemaksiatan tersebut? Ya karena mereka tidak mengenal Allah benar-benarnya. Andainya mereka benar-benarnya, niscaya akan bersih dan akan berkurang kemaksiatan di sebuah daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan masih ada waktu sampai jam 5, insyaallah mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa sekalian, kami silakan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas yang disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang pembahasan usul ahli al-athar, dan insyaallah kita akan buka sesi
Allahu wa iyyakum. Yang ingin bertanya kami persilakan. Bagi Anda bertanya di layanan telepon 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya di 0 afwan mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya bagi Anda yang bertanya. Silakan. Ya. Baik, kami tunggu. Bersama ya tentang pentingnya ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita angkat pertanyaan dari Ustadz. Ustadz, mohon dijelaskan apakah ma'rifatullah yang dipahami oleh Ahlus Sunnah sama dengan apa yang dipahami oleh orang mereka pun memiliki pembahasan tentang ma'rifatullah. Ustaz. Nah, ma'rifatullah tentunya berbeda dengan ma'rifatullah yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang mereka menyimpang dari manhaj akidah Ahlussunnah. Ma'rifatullah di sisi Ahlussunnah adalah ma'rifah. Jadi yang diciptakan di dunia, dan tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia adalah untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ma'rifah kepada Allah yang menjadikan kita bertauhid, maka inilah yang dibenarkan, dan itu yang Allah Ta'ala kan di dalam Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya bahwasanya dialah yang mencipta semesta, dialah yang seluruh sifat kesempurnaan. Dan akhirnya Allah menyuruh Allah, hendaklah kalian menyembah kepada Allah saja. Ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengenal Allah Ta'ala, dialah yang mencipta, memberikan rezeki, dan dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa sembah adalah Allah. Mentauhidkan Allah adalah yang dibenarkan. Adapun orang, maka mereka mengenal ma'rifatullah dan mereka mengartikan bahwa ma'rifah di sini hanya mengenal bahwasanya Allah itu ada, dialah yang mencipta, dialah yang mengatur alam semesta, dan sebatas itu saja mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya ma'rifah tersebut tidak menuntun mereka untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam, sehingga kita dapatkan mereka mengatakan mengenal Allah, lebih dari sisi menyerahkan sebagian kepada selain Allah. Dia mengaku mengenal Allah. Dan ma'rifah seperti ini tidak beda dengan ma'rifah yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin yang ada di zaman Nabi SAW. Seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan mereka mengatakan orang-orang musyrikin mengenal Allah itu. Kalau kita mengenal Allah hanya sebagai Allah SWT yang mencipta dan dialah yang memberikan rezeki, tetapi ibadah sebagiannya masih diserahkan kepada selain Allah, berdoa masih diserahkan kepada selain Allah sebagiannya, kadang berdoa kepada Allah, kadang berdoa kepada wali. Kita belum beda dengan ma'rifah yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, diri kita sendiri.
taala. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon. Dan Anda semua yang ingin bertanya 36. Baik, silakan. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan di 3. Baik, kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah masuk. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah mengajarkan kepada anak-anak mengenalkan ma'rifatullah, diperbolehkan mengenalkan kepada mereka tentang Allah, di mana Allah memiliki kaki, wajah dan sebagainya, Ustaz? Apakah memang kepada anak-anak juga, Ustaz? Silakan, Ustaz. Nah, kita katakan hal tersebut yang anak-anak kita kenalkan mereka Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ditakutkan, tapi tentunya cara yang benar dengan pemahaman yang menggunakan pemahaman ahlul kalam. Kita sudah memahami bagaimana ahlu sunnah jamaah memahami sifat Allah, maka kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwasanya Allah SWT dialah yang telah mengabarkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yang memiliki sifat istiwa, dia memiliki sifat dan dia turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Tidak masalah kita kabarkan kepada mereka bahkan sifat zat Subhanahu wa ta'ala, dialah yang memiliki wajah, lah yang memiliki tangan, bukan dan bukan sesuatu yang kita sampaikan kepada mereka. Kita kenalkan Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat tersebut, dan kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu mengabarkan wajah Allah tidak sama dengan wajah kita. Ketika Allah mengabarkan atau Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah langit dunia, maka turun tidak sama dengan, ulang-ulang kita sampaikan kepada anak-anak tersebut. Kita buat permisalan, ya, dengan permisalan-permisalan yang bisa mereka paham. Sebutkan kata tangan, bukan berarti tangan tersebut sama dengan tangan kita, tapi kita tahu itu adalah tangan. Terbiasa bergaul dengan anak-anak, dia bisa untuk membahasakan ini kepada anak-anaknya. Jadi yang penting adalah kita perhatikan kaidah-kaidah dan diri sebagai orang tua tentang nama dan juga sifat tersebut. Masalah nama dan juga sifat Allah rumit yang dipahami oleh atau sebagian orang, ya, masalah dan juga sifat Allah oleh orang awam, dia bisa memahami nama dan juga sifat Allah. Tidak harus dia memiliki gelar S2, S3 untuk bisa memahami nama. Kita benar-benar tunduk, ingin mengikuti dalil, maka insya Allah Allah SWT akan memberikan hidayahnya. Wallahu ta'ala. Allah khair, atas jawaban yang dan kita angkat satu pertanyaan terakhir saat di perjumpaan hari ini. Kami pesan pada semuanya yang ingin bertanya, kami mau
6543 bagi Anda yang bertanya ataupun Anda ada pertanyaan melalui chat WA 214365436. Kita tunggu bagi Anda ya melalui telepon, kami persilakan. Ya, baik. Masih belum terhubung. Kita akan angkat satu pertanyaan Ustaz. Baik, terputus. Kami tunggu bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami. Ya, silakan. Ya, silakan. Iya. Halo. Silakan, Pak. Saya mau bertanya, Ustaz. Dengan siapa Bapak? Masalah anak itu, iya. Ahmadi di Malang. Baik, Pak Ahmadi di Malang. Silakan Pak Ahmadi, pertanyaannya langsung Pak Ahmad. Masalahnya anak itu kan agak kurang cerdas gitu. Bagaimana Ustaz caranya untuk dia itu? Baik. Banyak cukup Pak ya? Baik. Demikian dari Ahmad. Anak Ustaz. Assalamualaikum. Biqadarin hatta al-ajz wal kais. Adalah dengan takdir sampai kecerdasan seseorang adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang bagi-bagi rezeki. Antaranya adalah kecerdasan para anak-anak kita yang Allah SWT berikan kecerdasan, dan ada di antara yang diberikan kecerdasan sedang-sedang saja. Ada di antara mereka yang Allah SWT melakukan itu semua dengan kebijaksanaannya. Ada sesuatu kita hikmahnya apa? Ya Allah SWT tidaklah mentakdirkan itu semuanya kecuali dengan kebijaksanaan. Dan perlu kita paham masing Allah Subhanahu wa taala ada kekurangan, tapi Allah berikan padanya kelebihan. Ada yang lain dia kurang, dan sebagian yang lain kurang cerdas. Tapi kalau dilihat dari daripada yang lain, sisi tersebut kemudian bisa kita kembangkan kecerdasan, tapi dia punya, maka kemudian kita paksa semuanya mempelajari sesuatu yang sama, spesialis yang sama. Ini termasuk kebijaksanaan kita ketika kalau kita ditanya tentang bagaimana, ya pertama ada memberikan kepada antaranya adalah makanan yang cukup, tapi dia adalah makanan yang sehat. Tidak memperhatikan permasalahan ini. Itu di antara hal yang bisa merugi. Termasuk di antaranya adalah ASI, yaitu air susu ibu. Ini memiliki yang besar terhadap menyusui, sehingga hanya beban saja dan tidak ada di sana
kemudian dia, karena ketika anak-anak kita kekerasan, mendengar teriakan-teriakan, ya ada kondisi untuk berkembang, tapi kalau sudah terbiasa orang tuanya menekan, bentak, memarahi, itu yang dia lihat setiap hari, maka dia bisa berkembang dengan baik. Siapa yang salah? Ya kita sendiri. Setelah usaha ini kembali yang Allah takdirkan ini, Anda memiliki perhatian kepada orang, perhatian kepada keluarga, ya, membawa keberkahan bagi keluarga untuk mentarbiyah dan berkaitan dan juga keluarga kita. Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah pertanyaan tadi di perjumpaan ini kami Pemirsa sekalian, Ta'ala memahami dan